Hai sister, kembali lagi ya. Kali ini kita ada di segmen yang kedua. Berbeda loh temanya. Temanya tetap sama si Alfagel, tapi kali ini dalam dunia profesional dan juga pertemanan. Nah, bagi para kaum perempuan nih, banyak ya kan yang memilih atau yang memandang sekarang itu emansipasi wanita, emansipasi perempuan harus kita tingkatkan ya kan. Banyak para wanita yang berkarir, mungkin ada juga yang jadi seorang pilot, kemudian ada juga yang jadi seorang dokter. Walaupun kita ibu rumah tangga, tetap kita punya karir yang cemerlang di luar sana. Nah, untuk seorang Dila, bagaimana sih kamu menganggap sebuah karir khususnya untuk perempuan? Apalagi ini kalau perempuannya sudah punya istri, perempuan sudah punya istri, perempuannya sudah punya suami, udah punya anak. Apakah dalam berkarir itu masih tetap bisa ataupun masih tetap diperbolehkan? Gimana Dio? Kalau menurut saya intinya adalah ketika perempuan itu menjadi seseorang yang utuh, dia secara penuh sadar atas pilihan-pilihannya. Jadi apapun yang dia pilih, mau dia berkarir di luar rumah, mau dia berkarir di rumah, selama itu menjadi pilihannya ya, tanpa paksaan, itu adalah satu pilihan yang absolut ya dari perempuan itu sendiri. Salah satu bentuk karir yang bahkan orang kadang-kadang kan menilai bahwa ibu rumah tangga itu tidak lebih baik gitu, ataupun sebaliknya, padahal tidak ada kompetisi itu seharusnya di perempuan itu sendiri gitu kan. Kita harusnya saling mendukung. Dan saya ngelihat bahwa pilihan perempuan berkarir itu beragam ya. Alasannya pertama, ada yang mungkin dia sebagai bentuk aktualisasi diri, dia pengen bisa lebih bermanfaat, berkontribusi di luar rumahnya ataupun di dalam rumahnya, ataupun dia bentuk salah satu perjuangan. Mungkin kita banyak di luar sana perempuan memang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, itu kebutuhan dia dan keluarganya gitu. Betul. Kan kita banyak perempuan yang justru dia menjadi tulang punggung keluarga. Betul dan banget. Mungkin salah satu bentuk dia untuk bersosialisasi, berteman, menambah ilmu ketika dia ketemu dengan orang-orang misalnya di lingkungan kerjanya, ataupun dia yang memutuskan untuk berbisnis di rumahnya dan lain sebagainya. Jadi apapun bentuk karirnya, saya rasa itu selama menjadi pilihannya secara absolut yang tidak dipaksa, itu nggak pernah ada yang lebih baik atau lebih buruk. Saya rasa semuanya profesi itu baik untuk perempuan. Gitu. Betul banget. Kadang kita juga patut mengapresiasi ya, khususnya untuk para perempuan-perempuan yang memang sebagai tulang punggung keluarga. Kadang mungkin mohon maaf ya kan, suami dengan istri sudah berpisah gitu kan. Kadang mungkin ditinggal suami, meninggal begitu, sehingga dia walaupun punya anak, tetap dia harus bekerja. Kita perlu mengapresiasi khususnya untuk wanita-wanita yang seperti itu. Betul banget. Nah, kadang juga ini loh, ada yang banyak kemudian berganti karir kan. Kadang-kadang mungkin dulu waktu kuliah nih ya, jurusannya ambil mungkin di hukum gitu kan. Ternyata pada saat setelah selesai kuliah, ternyata dia berbeda jurusan nih. Kok kayaknya kerjaannya lebih ke PR ya kan, lebih ke presenter. Itu kan berarti kan beda jurusannya sangat signifikan banget nih. Kok Dila gimana nih kalau melihat yang seperti itu, Dil? Nah, itu kebetulan juga saya ngalamin hal yang sama. Kalau aku sih enggak sama. Aku kan komunikasi sekarang juga presenter sama ya kan. Kalau yang berbeda gimana gitu? Iya. Sama kayak saya juga gitu. Saya justru dulu kuliah itu ngambil 4 tahun itu saya kimia murni, science gitu kan. Tapi memang ketika dari zaman kuliah itu saya udah tertarik dengan isu-isu sosial, dan juga ketika ngambil penelitian pun saya memilih untuk mengambil biokimia yang jauh lebih banyak membahas mengenai hubungan penyakit dengan manusia gitu. Jadi bukan benda mati kalau gitu saya memilihnya. Dan hari ini tuh ketika sudah 4 tahun itu, justru saya menemukan satu momen di mana ternyata passion saya, memang saya suka science, tapi passion saya bukan di situ untuk berkarir ke depan ataupun untuk bisa lebih beraktivitas ke sehari-hari gitu. Sehingga pada waktu momen itu saya menemukan kesempatan untuk bisa ikut exchange program. Justru dari situ momen dimana kehidupan saya mulai lagi dari nol gitu. Jadi akhirnya kenapa hari ini saya bergelut di dunia community development, di dunia development di perempuan dan lain sebagainya, itu justru dari situ. Ketika justru sudah 1 tahun saya lulus kuliah dari science banget gitu, terus saya menemukan jalan untuk bisa berkarir di isu yang sangat sosial, tapi justru itu lebih seru sih. Maksudnya adalah belajar di lapangan langsung, babak belur langsung di lapangan, walaupun saya mulai lagi dari nol, tapi di situ justru lebih banyak pembelajaran yang saya dapat, dan ketemu lebih banyak orang, dan juga lebih banyak hal yang bisa saya ceritakan hari ini gitu. Kayaknya akan berbeda ceritanya kalau misalnya saya ngambil yang linear gitu, tapi karena berbeda jadi punya cerita sendiri kayak gitu. Jadi intinya sah-sah aja ya, asalkan sesuai dengan passionnya juga ya. Kadang kan walaupun kita paksakan dengan jurusan yang sama, mungkin di waktu kuliah ternyata nggak sesuai dengan passion, malah acak-adut atau amburadul gitu ya Dil ya.
Malah kita tidak bisa bekerja dengan sepenuh hati, mungkin seperti itu ya kan. Oke, Iya. Dila aku mau tanya, mohon maaf banget nih Dil ya. Dila udah punya suami atau belum? Mohon maaf loh Dil. Aku masih single. Gak apa-apa, masih single. Masih single, berarti kali ini yang paling dekat dengan kamu adalah keluarga mama papa kan, begitu ya? Iya. Oke, nah berarti seberapa besar nih dukungan mama papa, orang-orang terdekat kamu, keluarga dengan pekerjaan kamu saat ini nih? Ya, kalau misalnya keluarga sih awalnya cukup dibilang kaget ya ketika memutuskan untuk mengambil pekerjaan ataupun dunia yang berbeda dengan kuliah kan, karena orang jadi kayak ketika kita kuliah kan untuk persiapan kerja. Gitu. Betul. Ternyata saya memilih pilihan yang lain. Awalnya mungkin mereka khawatir ya, namanya orang tua gitu kan, khawatir, tapi mereka juga nggak menghentikan saya ketika saat itu untuk berusaha kayak babak belur di bidang yang baru. Jadi untuk sampai saat ini justru mereka menjadi supporter terbesar saya gitu untuk bisa menjalani karir seperti ini, terutama untuk anak perempuan. Biasanya kan orang melihatnya apalagi untuk budaya Sunda ya, ataupun iya, karena kamu kan asli dari Bandung ya. Iya gitu ya kan, gak jauh dari rumah gitu. Tapi ketika saya memutuskan untuk berkarir, justru saya ke ke Sumatera sebelumnya, terus sekarang di Sulawesi, dan mencoba banyak kesempatan tidak di Indonesia, malah justru mereka dukung karena mereka ngelihat bahwa ini yang saya lakukan mungkin terlihat jauh lebih membuat saya lebih bahagia gitu. Jadi mereka support sekali, justru mereka jadi support terbesar, termasuk jadi bangga gitu ya, kebanggaan sendiri untuk orang tua gitu ya. Aduh, senang banget ya. Nah Dil, ini satu lagi nih, tapi aku mau kasih pertanyaan, cuma jangan dijawab sekarang ya kan. Nah kalau biasanya nih banyak orang yang berpikir ya kan, kalau kita sebagai alpha girl gitu kan, kita harus memilih teman itu yang setara ya kan, yang sesuai dengan kriteria kita juga gitu kan. Nah kalau kamu sendiri sih, apakah seorang alpha girl itu wajib menyetarakan kita dengan teman-teman nanti kita yang akan bergaul, atau ya udah yang penting fair aja? Jangan dijawab dulu ya Dil ya, karena sesaat lagi kita akan hadir kembali bersama dengan Isu Reality.